Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cicing Sintaria Utami, NIM 1707030336 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit resum mengenai webinar yang dilaksanakan oleh Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan dengan tema pengolahan produk anggur laut dan peluang pemanfaatannya, yang disampaikan oleh dua narasumber, yaitu Bapak Dr. Bagus Setiadi Bandul Utomo dan Ibu Nurhayati MSI. Di sini kita akan membahas 3 materi, yaitu apa itu anggur laut, bagaimana cara mengidentifikasinya, dan mengapa perlu penanganan terhadap anggur laut ini. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa itu anggur laut atau Caulerpa sp. Nah, jadi anggur laut ini berasal dari jenis rumput laut yang dapat kita temukan di perairan laut Indonesia. Nah, Caulerpa ini dapat kita temukan di pantai bagian barat Indonesia seperti di Bintan dan Kepulauan Riau. Juga ada di Lampung hingga ke bagian perairan Papua. Nah, namun sebagian besar masyarakat Indonesia belum begitu mengenal apa itu Caulerpa, dan hanya beberapa saja yang sudah memanfaatkan dan membudidayakannya. Nah, kemudian di sini kita melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh Caulerpa ini sendiri, yaitu yang pertama, ketersediaannya melimpah secara alami di perairan Indonesia dan sampai saat ini telah berhasil dibudidayakan, yaitu ada di Talakar dan juga di Jepara. Kemudian bersifat edible atau dapat dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, dia bentuknya unik seperti menyerupai anggur dan juga bulirnya kecil seperti telur ikan. Nah, rasa yang dimiliki oleh Caulerpa ini juga khas, yaitu memiliki rasa asin dan juga gurih, dan juga pada beberapa spesies dia terasa pedas apabila dimakan, dan mengandung protein, mineral, dan juga kandungan bioaktif yang berguna bagi tubuh manusia. Nah, kemudian ada kandungan dari Caulerpa ini, yaitu protein sekitar 17-27%, sehingga Caulerpa ini juga disebut dengan sumber protein nabati dari laut. Selanjutnya yaitu ada profil asam amino, kandungan tertinggi yaitu asam glutamat. Nah, vitaminnya juga lengkap, yaitu ada vitamin A, ada B1, B2, B3, dan B12. Nah, juga mengandung serat makanan sehingga dapat mencegah kanker usus besar, sembelit, dan juga ambeien. Selain itu, kadar lemak yang dimiliki Caulerpa ini juga tergolong rendah, sehingga aman bagi orang-orang yang ingin diet dan dapat mengkonsumsi Caulerpa ini. Nah, Caulerpa ini juga mengandung senyawa bioaktif yang dapat digunakan sebagai anti tumor, anti kanker, anti peradangan, antivirus. Selanjutnya, identifikasi Caulerpa. Genus Caulerpa memiliki 170 spesies dengan 230 nama infraspesifik. Caulerpa memiliki sifat plastisitas morfologis yang sangat besar. Selanjutnya ada tahapan identifikasi molekuler Caulerpa. Nah, ada 5 tahap, yaitu yang pertama sample collection, yaitu dengan cara mengambil sedikit sampel untuk dianalisis DNA-nya. Yang kedua, ekstraksi DNA, yaitu menggunakan metode khusus. Yang ketiga, analisis secara PCR. Yang keempat, gel elektroforensis. Dan yang kelima, sequences analisis. Nah, kemudian ada diversifikasi produk olahan berbasis Caulerpa. Nah, apa sih itu diversifikasi? Nah, jadi diversifikasi itu merupakan penganekaragaman suatu produk menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Tujuan diversifikasi: meningkatkan masa simpan produk, memperluas pasar, meningkatkan gizi dan mutu produk, meningkatkan nilai jual produk. Perlunya diversifikasi produk Caulerpa: umur simpan Caulerpa yang pendek, pasar terbatas pada masyarakat pesisir,
berpotensi tinggi untuk dikomersilkan. Untuk mengatasi kelemahan dari kolerpa, seperti daya simpan yang singkat, kolerpa ini bisa diolah menjadi beberapa produk, seperti produk dehydrate kolerpa, yaitu rumput laut kering dengan cara kadar airnya itu dikurangi. Nah, ini bisa bertahan hingga 4-6 bulan sehingga bisa disebarkan ke pelosok-pelosok daerah, bahkan bisa juga sampai ke luar negeri. Seperti produk rumput laut kering dari Bali yang telah dipasarkan hingga ke Thailand, Filipina, Inggris dan juga Jepang. Selain itu, bisa juga dijadikan sebagai produk pangan olahan, seperti produk dari kerjasama Puslit Kimia LIPI dan KKP berupa biskuit dari kolerpa. Di Jepara juga sudah banyak produk yang dihasilkan dari kolerpa ini, seperti kerupuk, masker, dan juga sirup. Nah, di sini kita bisa lihat produk-produk yang dihasilkan oleh BBRP2BKP, yaitu saus kolerpa, daging nabati kolerpa, mie kolerpa, bulir kolerpa, permen kolerpa, dan juga garam kolerpa. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.